wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada semester ini. Kita akan bersama-sama mendalami mata kuliah kajian anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana interaksi antara sebenarnya tripusat pendidikan lah gitu ya, dengan konsep dasarnya dari siswa berinteraksi seperti apa. Baik, langsung aja saya ingin menyampaikan tentang silabusnya dulu. Sudah kelihatan? Sampun, Pak. Sampun, Prof. Iya. Baik, ini adalah RPS kita. Saya besarkan sebentar. Ya. Mata kuliah ini membekali pada mahasiswa memahami interaksi yang melingkupi dan mendorong perkembangan siswa sekolah dasar dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan biologis. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif pada siswa dalam rangka membantu dan memfasilitasi perkembangan siswa sekolah dasar optimal. Sampai itu, mata kuliah ini memberikan wawasan pada mahasiswa melihat perspektif psikologis dalam pendidikan dan berusaha menciptakan situasi yang mendukung bagi anak yang dalam mengembangkan kemampuan akademik, sosial, dan emosionalnya itu. Ya. Jadi memahami interaksi dalam rangka untuk memaksimalkan potensi, ya prinsipnya begitu. Kecapean nggak usah. Nah ini, saudara sekalian, jadi mestinya kita sudah sejak minggu kemarin ya kita itu ketemu, tapi karena minggu kemarin kita akan libur, ya, sehingga hari ini kita baru mulai yang pertama ini. Untuk itu, ini yang pertama kita nanti akan bahas silabi, ya. Yang kedua, kita nanti melihat teori dasarnya, yaitu teori ekologi dari Uri Bronfenbrenner ini, ya. Kemudian mulai besok, mahasiswa langsung nanti untuk menyiapkan nanti bahan kita untuk diskusinya, ya. Ekologi perubahan anak ini, sosialisasi dan teori bioekologi ini, ya. Terus minggu ketiganya adalah tentang ekologi dan sosialisasi. Yang keempat itu terkait dengan struktur dasar keluarga. Jadi ini adalah terkait dengan ekologi keluarga sebenarnya. Yang keempat. Kemudian yang kelima itu ekologi parenting, ya. Pengasuhan, pengaruh mikrosistem sampai dengan kronosistem, nanti dilihat semuanya seperti itu. Yang keenam adalah menjelaskan berbagai jenis perawatan anak non parental. Jadi non parental itu maksudnya yang tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, ya, begitu. Jadi sama nanti dilihat dari mikrosistem, makrosistem, ekosistem, ya, sampai dengan kronosistem, yang paling besar nanti kita lihat. Terus ketujuh itu tentang ekologi sekolah. Ekologi sekolah mulai dari fungsi sekolah sebagai agen, menjelaskan pengaruh mikrosistem, pengaruh kronosistem, pengaruh mesosistem, ya. Nanti yang dilihat itu. Kedelapan adalah ekologi dari mengajar, ekologi pembelajaran. Jadi di sini guru sebagai agen sosialisasi, gaya kepemimpinan guru, perbedaan siswa, sampai dengan pengaruh-pengaruh mikrosistem dan yang lain-lain nanti dilihat.
Ke-9 kita nanti ada meet tapi daring ya. Nanti ini daring kita berikan secara daring aja juga. Kita berikan besok. Kemudian 10 ini tentang ekologi teman sebaya. Jadi menjelaskan kelompok sebaya fungsinya sebagai agen sosialisasi, tugas perkembangan dengan kelompok sebaya, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah dinamika kepemimpinan. Ya, nanti yang kita lihat itu. Jadi ada cukup banyak aspek yang nanti perlu kita pahami. Ke-11 pengaruh media massa, ini ekologi tentang media massa, ini dari masyarakat. Mulai dari pengaruh kronosistem, ya, kemudian mikrosistem, makrosistem, dan seterusnya. Di sini nanti kita lihat dari sumbernya itu. Termasuk di sini ada televisi, macam-macam nanti yang bisa dilihat. Ke-12 ini adalah tentang komunitas. Ya. Jadi makna komunitas, definisi komunitas nanti seperti apa yang ditangkap di rujukan kita. Pengaruh komunitas sampai dengan advokasi anak dan peran komunitas dalam melindungi anak-anak. Ya. Ke-13 itu tentang nilai-nilai. Ya. Menjelaskan nilai, contohnya dalam masyarakat. Dan itu tadi pengaruh dari masyarakat itu nilai-nilai ini sangat besar ya. Ada sikap, motivasi, ya, sampai dengan self-esteem di sini. Ke-14 ini adalah hasil dari sosialisasi ya. Ada yang menjelaskan mulai dari hasilnya mungkin kenapa timbul pada ada sosialisasi, ada proses sosialisasi, kenapa muncul antisosial. Nah, teori yang menjelaskannya itu, terus sampai dengan moral ya, kode moral dan pengaruhnya dan perkembangan moral. Terus ke-15 itu adalah review tadi, intinya review perkembangan sebagai hasil interaksi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, nanti di sini kita mencoba melihat dari berbagai macam sumber, khususnya dari rujukan jurnal nanti yang bersama-sama kita gali ya, untuk merumuskan seperti apa. Jadi harapannya terakhir nanti Anda punya gambaran sendiri. Di samping menggunakan rujukan yang ada ini, ya, kita bisa mengembangkan sendiri. Ke-16 nanti adalah ujian akhir semester. Kemudian untuk bukunya, nah, yang kita pakai dua ini, yang inti. Yang pertama adalah bukunya Byrne, ya, Roberta Byrne. Judulnya Child, Family, School, Community, Socialization and Sport. Yang kedua, Uri Bronfenbrenner, ya, Ecology of Human Development, Experiment by Nature and Design. Ini dari Harvard, dua ini. Yang hari ini nanti ini saya coba intinya. Kemudian nanti ini akan dilihat di setiap pertemuan. Nah, dasarnya nanti pakai ini. Kemudian untuk yang jurnal nanti itu bebas, nanti kita bersama-sama bisa ekspor di situ. Baik, ini secara umum untuk materi kita. Di mana Anda bisa mendapatkan sumber dan sebagainya itu ya. Saudara sekalian, seperti kemarin saya menggunakan Bismart ya. Nanti silakan di situ bisa diakses. Masih ingat mengakses Bismart? Masih, Bro. Masih, Prof. Ayo, silakan diakses dulu ya. Coba di nanti kalau sudah masuk di sini. Judulnya pilih yang ini ya, mata kuliahnya kajian anak keluarga masyarakat yang A ini ya. Kalau ada kelas B juga, jangan sampai keliru nanti. Iya, Pak. Masuk dulu Bismart, kemudian masuk
Jangan lupa loh ya, pakainya pakai yang UNY. Iya, Pak. Jadi kalau nggak pakai UNY harus pakai izin muter-muter lama nanti. Pakai yang UNY, kemudian pilih home, pilih fakultas, pilih prodi S3, Dikdas, kemudian pilih mata kuliah. Nah, nanti akan diminta enrollment key. Sudah ada yang berhasil? Atau masih kesulitan? Kalau lupa ini saya ingatkan ya, tutorialnya dulu, masuk loginnya UNY yang di sini, Anda jangan ngisi yang di atas, itu untuk tamu. Nah, kemudian pilih site home sebelah kiri. Setelah itu pilih fakultas, kemudian pilih prodinya. Kalau nggak kelihatan ke bawah, di situ ada more, diklik, nanti akan tampak. Kemudian pilih mata kuliahnya. Berarti mereka nunggu enrollment key-nya ini? Ya, nanti bareng-bareng, tunggu dulu di situ sebentar, nunggu yang lain. Matur nuwun, Bro. Ya. Ada yang lupa? Insya Allah sampun, Bro, Ya. sampai yang tampilan. Mas Roke sudah jalan, tapi temannya sudah belum tahu. Kita tunggu dulu. Kita bantu Bro. yang masih. Siap, Bro. Ini sambil kita komunikasi dengan teman-teman.
Sabtu sudah bisa? Sudah? Sampun, Prof. Tinggal menunggu key-nya. Ya. Oke. Mas Ibda, Hamidullah Ibda, sudah belum? Lewat HP nih, Bro. Sudah ya, tapi bisa ya. Iya. Oke. Pak Najib, sudah bisa? Sampun, Prof. Ya. Pak Yanuddin? Sampun, Prof. Ya. Umar? Sudah belum, Umar? Sudah, Prof. Sudah. Nesi? Sampun, Prof. Oke. Bukasni udah belum? Masih mute, Bu. Belum, Prof. Oh, kesulitannya di mana? Oh, di mute lagi, nggak suara lagi. Berputar terus, Prof. Oh, Kalau bisa pakai login SSO, Mbak Kasni. Terus Nanti diklik login SSO, kalau sudah sama perangkatnya dengan kemarin, biasanya username dan passwordnya sudah kedetek di situ. Cobi. nah ini loh, pakai ini ya. Yang bawah ini login United SSO ini. keluarnya malah mata kuliah yang lalu. Lo masuk ini dulu, kalau sudah ini, nanti kan kemudian di sini pilih site home. Nanti dipilih yang S3 Dikdas gitu, Mbak Kasni. Terus sudah site home, terus pilih fakultas. FIP. Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, kalau sudah pilih prodinya ya, S3 Dikdas, turun ke bawah. Kalau belum kelihatan diklik more. Kalau sudah masuk S3 Dikdas, pilih yang kajian anak, keluarga, masyarakat yang ada stripnya A. Pondereng Bukas nih. Belum ketemu, Bro. S3-nya belum ketemu. Oh, ke bawah dulu, itu ketutup ke bawah, diklik more, tulisannya more. View more sudah, Bro. Nah, nanti diturunkan lagi. Turun lagi. Sudah? Ya, Bro. Sudah ketemu? Tutup tak mana sih? Nggak kelihatan. Sampun, Bro. Terus pilih itu tadi yang mata kuliah tadi. Mati lagi. Nih kajian anak, keluarga, dan masyarakat yang strip A ini yang dipilih. Nanti baru masuk ke sini. Bilang lagi. Gimana, Bu? Nggak ketemu, Bro. Nanti pelan-pelan, Bro, tak carinya. Nggak ketemu. Oke ya, yang lain dulu. Bu Ani, sudah belum Mbak Ani? Sampun, Prof, saya nunggu password enrollnya. Ya, saya ngecek semuanya masukkan ini. Pak Ali sudah? Ali Pak Urujin? Sampun, oke. Ya. Pak Esti? Wala. Mbak Esti, sudah?
mah hilang. Prabandari? Fakultas Ilmu Pendidikan nggak orang ketemu. Oke, Pak Roes sudah. Bu Indriana? Sampun, Prof. Sudah. Bu Esti? Sudah belum? Sampun, Prof. Oke. Pak Bulan? Sampun, Prof. Ya. Berio? Halo, Mas Berio? Jadi Prof, sampun Prof. Oke, ya. Oke, nanti diulang ya Bu Kasni ya, kalau Iya, Prof. kita nanti sebentar. Kajian. Sampun, Prof. Oke, Kajian anak, keluarga, dan masyarakat. Saya sudah, Prof. ya. Oke, sekarang enrollment key-nya sudah saya tulis di chat itu. BKW 8208. Prof, mohon maaf mau tanya. Hmm? Ini untuk memasukkan key-nya di sebelah punting ya, Prof. Kok punya saya enggak bisa ya, Prof? Sebentar saya. Yang lain gimana? Ada yang bisa? Sama Prof. Mendaftar mata Muncul kuliah itu. menunya itu, Prof. Iya. Sama Prof. Diklik. Oh, belum ada tempat untuk masukkan nanti. Oh, belum. Ya, belum ada kolomnya. Oh. Ya, sebentar. Mas, Belum ada punya saya juga. Iya, Prof. Sami, Prof. kodenya apa, Mas? Sebentar. Ada di grup, Bu. BKW 8208. Masih belum bisa. Coba ada belum sekarang? Nggak ada kolomnya. Masih belum? Belum bisa dibuka. Sudah tak rubah itu. Untuk enrollment absen itu masih belum bisa diklik juga. Biasanya kan bisa, Prof, itu. Ya. Enroll absen itu masih non aktif itu. Oke, tak ceknya lagi. Udah di refresh dulu, Prof. Biasanya pun.
Sudah belum sekarang? Belum, Prof. Masih belum? Belum, Belum, Prof. Keterangannya di situ sudah lewat waktunya, Prof. Gimana? Keterangannya di sini udah lewat waktunya dari 19 Januari. Sebentar, 19 Juni 2021, nggih, Prof. Iya, sebentar, mungkin tanggalnya itu. Ya, ini 19 Juni Ya. 2021. Oke, ya. Oh, di tanggalnya berarti. Di tanggalnya keliru, nak. Kelupaan. Oh, ya. Maaf. Ya, sudah belum? Ampun, Prof. Ampun. Ampun. Ya, mohon maaf tadi tahunnya 21 soalnya ternyata ya. Sudah lewat jadinya. Oke, kalau sudah masuk di situ, oke, saya tunjukkan langsung aja deh. Ya, sudah masuk di pertemuan pertama. Di situ ada pertemuan virtual. Nanti bisa kita gunakan kali ada saya ya, karena defaultnya itu hostnya saya. Jadi, tapi kalau pas saya tidak bisa hadir, nanti Anda bisa cari sendiri ya, menyiapkan sendiri maksud saya. Kemudian untuk presensi di situ ya, presensi kuliah. Tempat saya kok tetap tidak bisa ya, Prof. Masih cannot enroll, tetap tidak bisa. Di-refresh dulu, Bu. Di-refresh. Oh, nggih. Ya. Di situ ada presensi, kemudian tadi RPS di sini ya. Nanti diklik bisa. Kemudian ini bukunya. Silahkan diklik. Nanti Anda tinggal bisa di-download juga sumber kita tadi. Jadi tidak ada alasan bukunya ada, ini semuanya sudah saya sediakan di sini. Baik, kita mulai sekarang. Coba sekarang presentasinya diklik. Kalian ngetek. Dan diklik. Nah, punten Prof, presensi kuliahnya masih perlu izin akses. Anda masuknya pakai apa tadi? Yang UNY bukan? Kalau bukan UNY pakai izin biasanya. Oh, oke. Langsung done. Kalau pakai UNY, ya. Tapi kalau Anda pakai yang UNY emailnya, biasanya harus pakai izin. Jadi di awal saya ingatkan, pakainya itu aja, biar satu sistem. Oke, Prof. Jadi nanti setiap kali kuliah presensinya di situ, ya. Kita nggak usah bingung dan Anda nggak harus izin kemana dan sebagainya, langsung diklik di situ aja. Kalaupun Anda sakit bisa klik situ, kemudian izin sakit, nah gitu aja sudah, nanti terekam semuanya.
Ada yang kesulitan untuk presensi? Button, Prof. Sudah ya, semuanya ya. Oke, nanti kemudian RPS bisa di-download. Nah, sekarang satu lagi mencoba klik sumber buku perkuliahan itu. Silahkan langsung bisa di-download nanti itu untuk sumber bukunya. Oke, semuanya sudah bisa mengakses ya sampai ke sumbernya. Sampun, Prof. Oke, jadi nggak masalah. Mungkin sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Dan enggak? Kalau tidak kita masuk ini Prof. Untuk ya. Yang Mark S dan itu perlu dicentang apa tidak, Prof? Yang apa? Yang Mark S dan itu. Oh, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah, itu tanda sistem aja. Oke, kalau tidak, sekarang kita akan membahas tentang teorinya Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner, ekologikal, kemudian belakangan dia tambahkan bioekologikal, ya. Mungkin Anda sudah hafal atau sudah paham juga teori ini. Jadi ini yang melandasi ditulisnya bukunya Byrne ini tadi, ya, Roberta M. Byrne tadi, Child, Family, School, and Community tadi. Pertanyaannya adalah, how does the world around the child help or hinder development? Apakah yang ada di sekitar anak itu membantu atau menghambat perkembangan? Nah, kayak begitu intinya. Nah, kemudian dari teorinya Uri Bronfenbrenner ini, dia menggambarkan teori ekologi ini menyatakan bahwa perkembangan itu adalah hasil dari hubungan antara orang dengan lingkungannya. Sebenarnya seperti itu. Kalau begitu, lingkungan siswa, lingkungan anak yang mana saja, makanya kemudian disistemkan, ya, ditata, ya. Karena implikasinya adalah bahwa kita tidak bisa melihat, menilai, ya, perkembangan anak itu hanya secara immediate, lingkungan yang ada saat itu aja. Tapi dia ada lingkungannya yang banyak sebenarnya itu. Yang kedua, juga harus menguji bahwa interaksi yang lebih besar antara lingkungan yang
siswa itu berkembang di dalamnya. Nah, kayak begitu. Makanya ini dia melihat lingkungan yang mana saja, dia gambarkan ada 4. Yang lapisan paling kecil yang disebut dengan microsystem, relationship with direct contact to the child. Jadi hubungan anak itu secara langsung dengan yang ada di lingkungannya, itulah mikro. Yang kedua yang disebut dengan mesosystem, hubungan di antara mikrosistem tadi, di antara anak tadi. Jadi di lingkungannya itu nanti kita lihat contohnya ya. Connection between relationship of child microsystem. Yang dimaksud hubungan misalnya nanti akan nampak antara sekolah dengan orang tuanya. Nah, begitu. Itu adalah meso. Kalau ekosistem itu adalah struktur-struktur di mana anak itu tidak memiliki hubungan langsung ya dengan hal itu, tetapi itu mempengaruhi dia. Itu adalah ekosistem. Kemudian yang paling besar yang disebut dengan makrosistem, konteks-konteks budaya. Ya. Budaya dalam arti yang luas, juga begitu ya. Dan yang terakhir, ini ada ditulis 4, ada satu lagi yang diistilahkan sebagai kronosistem. Jadi waktu. Ya. Waktu di antara 4 itu berproses. Nah, kayak begitu itu menjadikan lebih kompleks lagi hubungan kita. Nah, ini gambarannya tadi. Kalau digambarkan kira-kira begini. Anak atau siswa itu ini adalah yang paling kecil tadi, mikrosistem ya. Yang ada di lingkungannya, ada temannya kayak gitu. Kemudian keluarganya, teman-teman dekatnya, itu semuanya ada di mikro. Kemudian exo tadi, ini hubungan tadi ya, ikatan, family bonding, ikatan keluarga. Kemudian ada lagi ikatan hubungan di sekolah ya, sikap-sikap yang ada di sekolah ya. Secara keluarga macam-macam di sini ini ya. Kemudian meso yang menengah, nah ini misalnya sekolah yang ada di lingkungan yang lebih besar lagi ya, school bonding, clear enforcement, reward positif, performance, dan seterusnya. Paling besar tadi community itu di sini ini gambarannya. Dan kronos tadi ini antara yang apa namanya menembus di antara mulai dari yang sifatnya mikro sampai dengan yang sifatnya makro tadi. Kita lihat satu persatu sekarang. Mikrosistem. Variabel mikrosistem ini adalah anak itu secara langsung terekspos melalui hubungannya. Ini ada keluarga, sekolah, lembaga-lembaga agama, tetangga ya. Dia langsung di situ, itu semuanya adalah mikro. Keluarga itu paling mempengaruhi dan memiliki waktu pengaruhnya pada siswa itu yang paling lama, durable-nya itu. Karena dia hidup sejak kecil di situ sampai dengan besarnya ya di keluarga itu. Kemudian lingkungan sekitarnya, ada lingkungan geografis, struktur material, itu termasuk mikro yang ada di sekitarnya. Bahkan mikrosistem itu juga siswa itu sendiri, dirinya itu. Jadi misalnya dari sisi kesehatannya,
Bagaimana kesehatan umumnya, berfungsi tidaknya otaknya, kayak gitu ya. Sakit tidak, kemudian itu ada pengaruhnya pada psikologis ataupun pada fisiknya, emosinya, kemudian kognitifnya. Nah, itu semuanya adalah di makrosistem ini. Hampir most of child behavior, hampir semuanya itu perilaku siswa itu dipelajari di tingkat mikro ini. Jadi di tingkat mikro inilah semua perilaku itu dia pelajari. Keluarga, sekolah, lingkungan, tetangga tadi semuanya di situ. Kemudian mikrosistem itu terdiri dari yang arahnya itu sifatnya dua arah, pengaruhnya itu bidirectional influences. Jadi ada dua arah di sini. Jadi orang tua aktif membentuk lingkungan dari anak satu arah, tapi tidak semata-mata itu saja. Tapi anak itu juga aktif membentuk lingkungannya. Jadi personal attribute influence respond from other people. Jadi dia merespon seperti apa, lingkungannya juga akan itu bereaksi. Nggak dituruti anak nangis, ya, misalnya kayak begitu. Nangisnya apalagi sampai meraung-raung, nah, tentu lingkungannya akan merespon. Maka di sini dikatakan bahwa student actively shape the environment juga. Maka dikatakan bidirectional tadi. Bahkan juga anak-anak itu secara aktif memilih ataupun ya menjauhi lingkungan-lingkungan spesifik. Jadi karena pengalaman dia, nah, dia memilih, sudah jadi apa namanya, kodratnya manusia untuk selalu mencari sesuatu yang menguntungkan, yang mengenakkan, nah, kayak begitu. Sehingga sesuatu yang tidak mengenakkan lingkungan pun, nah, dia akan bisa pilih, nggak mau ke sana, nggak mau ke tempat itu, nggak mau ke tempatnya siapa, kayak gitu. Sehingga akhirnya dia hindari, avoid ya specific environment. Inilah yang dimaksud tadi untuk menjelaskan bidirectional tadi. Bidirectional relationship adalah dasar untuk perkembangan kognitif dan emosi anak. Jadi ini membentuk, jadi lingkungan itu tadi yang sifatnya dua arah tadi itu juga sangat membentuk bagaimana kognitif anak itu berkembang, emosi anak itu berkembang. Bahkan ini emosional itu maksudnya aspek-aspek emosi ya, sikap, nilai-nilai, nah, itu semuanya terbentuk di tingkat mikrosistem ini. Sekarang mesosistem. Seperti tadi yang namanya mesosistem itu adalah interconnection between the micros. Jadi di antara hubungannya di antara mikrosistem itu, tetangga dan orang tua. Interaction between family and teacher, family and neighbor. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau dicontohkan di buku, kalau keluarga dulu di awal kulit putih, keluarga kulit putih, kalau ada keluarga kulit hitam, nah itu membentuk dia, itulah contoh. Dia menghasilkan seperti apa, itu dicontoh oleh anaknya itu. Jadi interaction between ini juga membentuk. Bahkan juga relation between the child, anak itu, ya, child peer and family, jadi teman-temannya dengan keluarganya. Jadi persepsi teman-temannya itu pada keluarga itu juga akan mempengaruhi pada siswa. Persepsinya seperti apa? Kalau di tempatmu itu enak, nah kayak begitu berarti dia menangkap bahwa oh kalau di rumah saya itu enak. Kalau di rumahmu itu begini menakutkan, nah dia punya persepsi rumahnya di situ ada. Jadi inilah mesosistem Pak. Jadi hubungan itu membentuk juga proses perkembangan pada diri anak itu. Sekarang ekosistem.
Ekosistem adalah lembaga dari masyarakat yang indirectly, yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak. Apa lembaga masyarakat yang tidak langsung mempengaruhi? Parents workplace, jadi tempat kerja orang tua. Jadi tidak langsung mempengaruhi anak, tapi itu ada pengaruhnya. Melalui apa? Melalui orang tuanya. Jadi gaya bekerja, pagi berangkat, mungkin kemudian sore baru pulang, nah itu tidak langsung, tapi itu mempengaruhi akhirnya pola interaksi dengan orang tua. Contohnya kayak begitu. Ada tempat kerja yang sangat welcome pada keluarga dari pekerjanya itu, sering diajak. Itu juga membentuk persepsi yang berbeda, sikap yang berbeda. Oh, kalau bekerja di seperti bapak atau ibu, kayak begini itu menyenangkan ya, kayak gini-gini, ini. Jadi parent workplace itu adalah ekosistem. Bahkan juga mungkin ini dikatakan funding for education. Ketika dia sekolah, itu ada yang mendanai untuk pendidikannya. Jadi pengaruh-pengaruh ini pada anak, pada perkembangan anak itu dipengaruhi dengan struktur. Jadi strukturnya itu. Kalau mempengaruhi yang mendanai itu walaupun tidak langsung ketemu, kayak begitu ya. Tapi dia bisa menentukan perilakunya, dibantu. Tapi harus begini, dibantu harus kayak begini ya, ditentukan kayak begini. Makanya ini tidak langsung tapi juga menentukan perkembangan untuk selanjutnya kayak begitu. Oke, sekarang ke makrosistem. Makrosistem tadi ini adalah sifatnya cultural context. Jadi yang sifatnya pengaruh-pengaruh budaya itu, ya. Jadi pengaruh budaya itu bentuknya kayak gini. Dari pengaruh budaya itu provide value, nilai-nilai yang dianut. Setiap tempat tentu berbeda. Karena pengaruh makrosistemnya, lingkungannya secara besar yang menentukan itu. Value di Indonesia dengan di negara lain, nah ini adalah pengaruh makros ya. Belief, keyakinannya kayak begitu. Kebiasaan-kebiasaannya, custom. Dan juga hukumnya, aturan-aturannya dari budaya itu di mana anak itu tumbuh berkembang. Itu adalah makrosistem. Tidak usah sampai satu negara, antar daerah aja mungkin berbeda. Nah, kayak begitu. Nilai-nilai, budaya, kebiasaan, kebiasaan setiap tempat berbeda. Sehingga memungkinkan itu mempengaruhi perkembangan dari siswa itu. Makrosistem juga dijelaskan pengaruh bagaimana orang tua, guru, dan orang dewasa lain itu membesarkan anak. Lingkungan orang dewasa yang welcome dibandingkan dengan lingkungan yang mungkin menolak, ekstrimnya begitu ya, akan membekas pada diri anak itu. Kenapa? Karena dia merasakan tadi, ini nilai-nilai tadi yang dia tangkap dari lingkungannya. Di penerimaan termasuk nilai-nilai. Keyakinan-keyakinan yang dilakukan dari bagaimana lingkungan, mulai dari orang tua, guru, orang dewasa lain, ini semuanya ketika membesarkan, itu akan ditangkap sebagai nilai-nilai yang baru, yang akan dibawa dia sampai dengan dewasa itu. Bahkan dikatakan di sini, makrosistem itu termasuk juga may be conscious or unconscious. Mungkin hal-hal yang sifatnya disadari dan juga tidak disadari. Jadi sampai hal-hal yang tidak disadari ya kayak gitu. Bagaimana ini tadi, raise a child. Contoh yang lalu, mata kuliah yang lalu misalnya,
sering di sekolah itu teachers misalnya tidak sadar bahwa dia itu bisa menjadi lingkungan bagi anak yang itu ditangkap berbeda. Nah, bahwa lingkungan yang membentuk perilaku anak itu yang kadang tidak sadar gurunya itu bisa juga menjadikan dia menjadi tidak respect pada lingkungannya kayak begitu. Ada contoh aja, kalau ada anak sejak kecil misalnya sudah diajari kalau salah itu minta maaf misalnya. Kalau anak itu kemudian menangkap gurunya sebenarnya salah tapi tidak minta maaf, itu bisa jadi ini yang sebenarnya guru itu mungkin unconscious ya, tidak sadar kayak begitu bahwa dia melakukan kesalahan. Nah itu ditangkap juga menjadi mempengaruhi konsepnya dalam berkembang sampai dewasa itu, bahwa ada hal-hal yang sifatnya inkonsistensi ya kayak begitu, tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh sebelumnya. Makanya di sini dikatakan disadari maupun tidak sadari. Kemudian pengaruh-pengaruh the societal values, nilai-nilai sosial itu, legislation, financial resource provided by society to help family function. Jadi bagaimana lingkungan masyarakatnya itu menegakkan nilai-nilai ini. Ini mengesahkan kayak itu, membolehkan ya, melakukan segala sesuatu legislasi ya. Pengaruh lingkungan ya, ini boleh, ini tidak. Nah, itu termasuk juga itu makrosistem kayak itu tadi, yang bentuknya mungkin ya bisa dikatakan itu sebagai tingkat budaya kayak begitu. Bahkan ini juga financial resources, sumber-sumber bagaimana untuk bisa bertahan kayak begitu, yang disediakan oleh masyarakat, yang ada pada masyarakat itu untuk bisa membantu keluarga itu dengan baik. Ada termasuk makanya tadi konflik-konflik yang ada di keluarga dalam konteks yang lebih besar lagi, makrosistem ini sebagai bentuk pengaruh pada makrosistem pada anak, dikategorikan di makrosistem. Kemudian yang terakhir adalah influence of interaction of all other layer. Jadi pengaruh-pengaruh dari interaksi dari semua lapisan itu tadi, mulai dari mikro, makro, ya ekso sampai dengan ke makro. Oke, kalau begitu makanya ini ada bisa kita lihat dari 4 lapisan itu tadi, each layer has an effect on child development. Bahwa setiap lapisan mulai dari yang mikro, meso, ekso sampai kemudian yang makro itu punya pengaruh sebenarnya. Nah, nanti masing-masing pengaruhnya seperti apa kita perdalam ya, mulai dari buku itu. Each layer is complex. Setiap lapisan itu sangat kompleks. Kemudian juga konflik within any layer ripple throughout other layer. Jadi konflik yang ada di satu lapisan itu bisa membuat gonjang-ganjing ya gitu ya. Bisa membuat getaran, bisa membuat atau mempengaruhi lapisan-lapisan yang lain. Jadi ini kalau hubungan antar lapisan itu kira-kira seperti ini ya. Kritiknya pada teorinya Uri Brenner ini adalah ya, ini sebagai satu sistem punya kekuatan yang mengintegrasikan secara berlapis bahwa pengaruh-pengaruh yang sifatnya jamak itu tadi pada diri siswa, bahwa perkembangan anak itu tidak hanya satu, tidak tunggal, tapi ada banyak yang mempengaruhinya. Nah kayak begitu. Yang selama ini banyak itu seperti apa saja mungkin belum bisa dijelaskan secara secara tertata, secara terorganisasi gitu. Tapi kalau dengan teorinya Uri Brenner ini ada yang disebut mikro,
meso, ekso, sampai dengan makro lah gitu. Karena ini penjelasannya sebagai sistem gitu ya, makanya kelemahannya dari teorinya Uri Brenner ini, weakness-nya does not provide detailed mechanism for development. Dia tidak menyediakan mekanisme secara detail. Bagaimana itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini nanti bisa kita lihat, kita tutupi ketika membaca bukunya Byrne ini tadi ya, Roberta and Byrne itu tadi. Implikasi ini yang terakhir, implikasi pada pendidikan. Yang utama, primary relationship must be intended to last a lifetime. Utamanya hubungan itu dimaksudkan untuk berlangsung secara terus-menerus ya. Apa itu? Teacher need to work to support the primary child-adult relationship. Guru itu perlu untuk mensupport ya hubungan anak dengan orang dewasa itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sekolah should create an environment that welcome and nurture families. Sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang menerima dan bisa memelihara, mengembangkan hubungan dengan keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, education should foster societal attitude that value all work done on behalf on children. Jadi pendidikan itu harus mendorong masyarakat, ya, harus mendorong sikap masyarakat bahwa nilai-nilai dari semua yang dilakukan itu harus dalam rangka untuk mengabdikan diri pada perkembangan anak itu. Jadi jangan sampai misalnya sebenarnya itu di masyarakat itu ya memberikan contoh yang tidak baik, misalnya kayak begitu implikasinya mestinya. Tapi kan tidak semua anggota masyarakat memahami yang seperti itu. Tapi by design secara normatif begitu ya, implikasinya seperti ini teorinya dari Uri Brenner tadi. Oke, ini tadi. Kemudian kita akan melihat sekarang di bukunya Byrne, Roberta and Byrne. Ya. Sudah kelihatan, saudara sekalian? Kelihatan belum? Ampun, Bro. Ampun. Ampun, Bro. Ya. Nah. Saya perbesar dulu. Jadi ini seperti yang sudah saya tulis di RPS ya. Ini ada 12 bab. Kemudian tadi ada ujian tengah semester dan ujian akhir. Kemudian ada nanti wrapping ya. Total kita nanti menyusun gitu ya, yang namanya tripusat pendidikan seperti apa. Ya, ditambah sekarang itu pas 16. Oleh karena itu, ini pertemuan besok, mulai mendiskusikan ini ekologi anak, kemudian ekologi sosialisasi, ekologi keluarga, ekologi parenting, ekologi non-parental care, ekologi sekolah, ekologi pembelajaran, ekologi peer group, ekologi media massa, ekologi masyarakat. Dua yang terakhir itu tentang hasilnya ya. What are developmental consequences of socialization process? Jadi di sini hasilnya dari sosialisasi ini tadi chapter ke-11 ada 2 di sini ya hasilnya. Emotional and cognitive socialization outcome. Kemudian yang ke-12, bab 12, social and behavioral socialization outcome. Nah, kayak begitu.
Sehingga dengan kata lain, mulai minggu depan, Anda harus siap-siap. Ini kita bagi 12 kelas ini. Kita ada berapa ya jumlahnya ya? 16, Prof. 16. Oke, silahkan bagaimana caranya. Mau dibagi misalnya ya, 4-4, sehingga nanti cukup mikir bab 1 sampai 4 dulu, ya gitu. Kemudian nanti 4 lagi ya kayak gitu, kemudian nanti 4 lagi ya kayak gitu misalnya, atau bagaimana terserah ya. Yang penting nanti minggu depan tolong sudah ada yang menyiapkan materi berdasarkan buku ini. Kita rujukannya ke sini untuk melihat interaksi semuanya ini. Jadi kita pahami dulu ekologi anaknya seperti apa ya. Di sini masing-masing subbab tadi semuanya saya tulis itu semuanya dari sini ya. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu nanti seperti yang ada pada RPS ini tadi. Nah, yang ada di sini tadi ya. Ini sudah saya tuliskan itu semuanya dari sini. Jadi memahami ekologi perkembangan anak, kaitannya dengan perkembangan anak, ekologi, perubahan, sosialisasi, sampai dengan teori bioekologi kayak begitu. Oke, saudara sekalian, itu secara garis besar skenario pekerjaan kita nanti selama 1 semester ini. Saya harap nanti ini lebih jelas tugasnya, sehingga nanti memudahkan apa yang harus dilakukan. Dengan begitu nanti selesai ini Anda sudah dapat wawasan tentang bagaimana hubungan antara anak, kemudian keluarga, sekolah, dan masyarakat itu. Ya. Nanti kalau di buku itu Anda merasa kurang, ya, begitu ya, silakan Anda bisa nambahkan sumbernya, ya gitu ya. Tapi sumber utama itu, dan itu banyak sekali sumber-sumber yang dia sampaikan di sana itu digunakan juga sebagai buku teks untuk dilihat. Banyak sekali kalau kita lihat dari setiap bab itu rujukan-rujukan jurnalnya kayak begitu. Hanya aja kan karena kita mengikutinya bukunya 2013 itu ya, sudah 8 tahun ya, masih masuk lah kayak begitu ya. Tapi itu sebenarnya perlu diupdate lagi ya, barangkali sudah ada yang lebih baru lagi. Itu pengantar saya. Ada pertanyaan barangkali? Saya, Bro. Ya, silakan. Berarti untuk pembagiannya kami bagi dengan teman-teman gitu, Prof. Nanti kamu bicarakan dengan teman-teman. Diselesaikan secara adat saja ya. Jadi seperti biasanya, Prof. Jadi, matur nuwun, Prof. Ya. Nanti jangan lupa kalau sudah sebagai pegangan kita bersama ya. Seperti di sini tadi. Bentar, ada satu yang kelupaan. Kesimpulannya kayak apa? Nanti di sini bagian terakhir tugas, bagilah kelas sesuai dengan jumlah pertemuan materi yang ditugaskan, kemudian kumpulkan kelompok yang terbentuk di sini. Salah satu aja di sini. Nah, ini nanti sebagai panduan. Siapa yang mengerjakan apa itu sudah ada di sini. Ya, nanti nyari-nyari lagi gitu. Ada pertanyaan? Saya, Bro. Ya. Oke, saya Medul Ibda. Ini sudah masuk ke materi sebenarnya, Bro. Tapi untuk makro sistem tadi kan ada laws of the culture kalau tidak salah. Mungkin itu batasannya sudah masuk ke hukum adat atau hanya semacam norma dalam konteks budaya masyarakat tertentu, Bro. Misalnya kan di hukum adat itu ada maling ayam misalnya tidak dilaporkan ke polisi tapi cukup dikalungkan ayamnya terus diarak di masyarakat itu, atau hanya norma etikanya, Bro. Mungkin itu untuk yang makro sistem tadi loh, Bro. Matur suwun. Oke, makro sistem tadi provide the value, belief, custom, and law of the culture in which child grow up. Jadi tadi di sini coba saya tunjukkan ya. Yang ini ya Pak Ibda yang dimaksud ya. Iya, Bro. Nah, kan yang ini, ya dah. Yang kedua ini dah. Iya. Nah, jadi ini adalah makro. Jadi di atas dijudulkan ini kultural konteknya budaya. Jadi kalau ada satu tempat
Yang kalau maling ayam, kemudian di situ cukup dibuktikan untuk diarak di kampung, tapi ayamnya dikalungkan, nah itu kan hukum yang ada di budaya itu, di tempat itu, kayak begitu ya. Itu tetap hukum, tapi hukumnya di situ, ya. Karena dari kebiasaan custom itu bisa jadi aturannya kayak begitu. Tapi di tempat lain mungkin tidak pandang bulu, karena tempat lain berbeda lagi law-nya itu, ya. Pokoknya ya nggak usah jauh-jauh, masuk ke mall aja, ya. Kan di sana ditulis ya, segala suatu bentuk pencurian dilaporkan ke polisi, ya kayak begitu. Jadi satu tempat, tapi digeser sedikit aja, law-nya mungkin sudah berbeda di sini, ya kayak begitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya menggambarkan ya yang namanya makros itu ya, semuanya yang ada di lingkungannya sekitar kita itu ya, nilai-nilai yang diyakini, keyakinan-keyakinan, nah, kayak gitu ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan, hukum-hukum, aturan, sebenarnya kayak begitu maksudnya di sini ini. Of the culture in which a child grow up. Jadi di budaya itu di mana anak itu tumbuh berkembang, nah kayak gitu. Gitu ya, Pak Ibda. Nggih, matur suwun, Prof. Berarti termasuk memakai masker, Pak. Ya, kalau sekarang makanya ini sudah jadi adat yang baru ya, kebiasaan yang baru itu. Jadi sebenarnya ini tambah untuk tema-tema penelitiannya itu loh ya. Dari disertasi itu belum muncul ya, yang konteks-konteks baru itu masih belum muncul. Kalau Anda bisa menangkap peluang-peluang itu lebih bagus, artinya kontekstual. Masih ada lagi? Itu saya bukan cekap, Prof. Oke, untuk kali ini sebagai pengantar mungkin cukup sekian dulu ya. Tapi mohon untuk kesepakatannya membagi kelompoknya nanti diselesaikan hari ini, karena minggu depan langsung ya. Langsung Anda pertemuan pertama ekologi anak. Nah, nanti kita diskusi di situ. Seperti apa ekologinya itu. Anak sebagai mikrosistem nanti dipelajari lebih mendalam minggu depan. Begitu? Cukup ya? Ya. Ya, terima kasih. Hati-hati Prabandari, ini nyopir ini kelihatannya ini. Iya, Bro. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa bersama, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Terima kasih.